Time frame manakah yang terbaik untuk trading? Ketika kita melihat chart di time frame H4, chart menunjukkan tren naik. Namun ketika kita masuk ke time frame M30, chart justru menunjukkan tren turun. Itulah yang sering dipertanyakan oleh sebagian trader khususnya ketika masih pemula. Mereka merasa bingung dalam menentukan time frame yang tepat. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui time frame apa saja yang perlu kita lihat, dan metode apa yang perlu kita terapkan dengan time frame tersebut. Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga nantinya kalian akan bisa mengidentifikasi level-level penting dari setiap time frame untuk dapat meningkatkan akurasi dan mengoptimalkan entry. Metode top-down analysis. Top-down analysis adalah sebuah metode yang menggabungkan beberapa time frame dengan melihat gambaran yang besar terlebih dahulu di time frame besar, baru kemudian menganalisa detail komponen yang lebih kecil di time frame yang lebih kecil. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui level-level major dari time frame besar dan juga dapat mengetahui market direction atau arah tren besarnya. Lalu mengapa hal ini cukup penting untuk kita lakukan? Jadi, ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan top-down analysis. Yang pertama, untuk menghindari kebingungan dalam mencari arah tren. Seperti contohnya pada chart kali ini di time frame M30. Dapat kita lihat kalau di sini harga cenderung sedang berada di konsolidasi atau sideways, sehingga kita tidak dapat menentukan kemana arah trennya. Yang perlu kita lakukan adalah zoom out ke time frame yang lebih besar untuk melihat gambaran yang lebih luas. Seperti contohnya apabila kita masuk ke time frame H4, dapat kita lihat area ini merupakan chart yang tadi kita lihat di time frame M30, dan dari time frame H4 ini kita dapat mengetahui bahwa arah tren saat ini sedang berada di tren naik, sehingga lebih baik apabila kita mencari peluang untuk entry buy, dan juga dapat kita lihat bahwa area konsolidasi di time frame M30 tadi membentuk level support yang sebaris, sehingga kemungkinan area konsolidasi ini merupakan fase akumulasi dari big trader demi membujuk para retail trader untuk dijadikan likuiditas bagi mereka. Jadi kita perlu mencari area likuiditas di bawah level support ini, dan di sini terlihat ada setup KMTR yang juga sebaris dengan zona demand. Dan seperti yang dapat kita lihat, harga pun bergerak menjemput likuiditas di zona demand ini, baru setelah itu harga melanjutkan kenaikannya. Jadi apabila Anda merasa bingung dalam menentukan arah tren, cobalah untuk ganti time frame ke time frame yang lebih besar untuk melihat gambaran yang lebih luas. Kemudian alasan yang kedua adalah, untuk meningkatkan akurasi dari entry kita. Jadi sebelum melakukan entry kita perlu memastikan lagi di mana lokasi entry kita melalui time frame yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah entry kita berada di area yang tepat. Contohnya seperti chart berikut ini, di mana di sini kita berada di time frame M15, dan dapat kita lihat terdapat pola Quasimodo di mana ada high, low, higher high, dan lower low. Selain itu juga ada zona supply yang sebaris QM levelnya, sehingga zona ini cocok untuk digunakan sebagai zona entry sell. Akan tetapi dapat kita lihat harga justru menembus zona supply tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena apabila kita zoom out dan lihat di time frame H1, higher high atau kepala dari Quasimodo tersebut sebaris dengan resisten di kirinya, sehingga membentuk dua resisten yang sama baris atau breakout V1, dan tidak jauh di atasnya terdapat setup KMTR yang sebaris juga dengan zona supply, sehingga zona tersebut berkemungkinan akan menjadi area likuiditas, dan Quasimodo yang tadi kita lihat di time frame M15 kemungkinan akan dimanipulasi untuk menjadi breakout V3. Dan benar saja setelah harga bergerak naik menuju ke zona supply tersebut harga langsung berbalik arah dan bergerak melanjutkan penurunan. Kemudian alasan yang ketiga adalah, untuk mengoptimalkan entry kita. Ketika kita mencari setup di chart terkadang kita bisa saja menemukan setup untuk entry di time frame besar, seperti weekly atau daily. Akan tetapi time frame tersebut memiliki zona yang lebar, sehingga apabila kita entry dengan melihat satu time frame besar saja maka stop loss kita pun akan sangat lebar dan entry kita pun tidak akan optimal. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan zoom in ke time frame yang lebih kecil untuk memperkecil zona entry dan stop loss kita. Seperti contohnya pada chart berikut ini, di mana di sini kita berada di time frame daily, dan dapat kita lihat terdapat pola Quasimodo di mana ada high, low, higher high, dan lower low.
Selain itu juga ada zona supply yang sebaris QM levelnya, sehingga zona ini cocok untuk digunakan sebagai zona entry sell. Akan tetapi apabila kita lihat zona ini sangatlah lebar karena berada di time frame daily, di mana apabila kita menggunakan zona ini untuk entry, kita perlu menaruh stop loss kurang lebih 146 pips, yang mana stop loss tersebut amatlah terlalu lebar untuk entry, sehingga kita perlu melakukan zoom in ke time frame yang lebih kecil untuk memperkecil zona entry dan stop loss kita. Sekarang kita sudah melakukan zoom in ke time frame H1, di mana di sini dapat kita lihat QM level dari time frame daily tadi, dan di sini juga dapat kita lihat kalau terdapat banyak support yang sebaris. Kalau kita geser ke bawah sedikit QM level ini, maka kita akan menemukan level support yang sebaris dan ada lower low juga, di mana ini bisa menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan untuk nomor 4-nya kita menggunakan zona supply yang ada di sini, sehingga lengkap sudah syarat untuk menjadi setup QMTR. Kemudian kita kembali ke time frame daily, di mana zona entry kita yang sebelumnya memiliki stop loss sebesar 146 pips, kini sudah mengecil sehingga kita bisa menaruh stop loss dengan jarak kurang lebih 32 pips saja. Dan benar saja harga tertahan di zona supply tersebut dan langsung berbalik arah untuk melanjutkan tren turun. Jadi itulah 3 alasan mengapa top-down analisis penting untuk dilakukan, karena dapat berfungsi untuk mengetahui arah tren besar, menghindari entry yang tidak akurat, dan juga dapat mengoptimalkan entry kita. Oke, sekarang mari kita bahas tahapan untuk analisa dengan cara top-down analisis, yang mana kita akan mulai analisa dari time frame yang besar, sampai ke time frame yang kecil untuk mendapatkan entry yang akurat dan juga optimal. Jadi pertama kita akan bagi ke dalam 3 kategori time frame, yaitu mulai dari higher time frame, di mana higher time frame ini terdiri dari time frame weekly dan daily. Di mana kita menggunakan time frame ini untuk melihat key level atau level support dan resisten yang signifikan, dan juga kita dapat melihat bias dari tren atau market direction jangka panjangnya. Kemudian selanjutnya medium time frame, di mana medium time frame ini terdiri dari time frame H4 dan H1, di mana kita menggunakan time frame ini untuk melihat arah tren jangka menengah, dan di medium time frame ini, kita juga bisa gunakan untuk mencari zona supply demand, dan juga setup lainnya seperti fake out, QML, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah lower time frame, di mana lower time frame ini terdiri dari time frame M30, M15, dan M5, di mana kita menggunakan time frame ini untuk melihat secara lebih detail lagi level atau zona entry yang sudah kita tandakan dari higher dan medium time frame tadi, sehingga kita bisa mengoptimalkan entry kita. Selain itu lower time frame juga bisa untuk mencari setup entry dan konfirmasi entry yang tidak dapat terlihat dari medium dan higher time frame. Oke, sekarang mari kita terapkan langsung konsep top-down analisis ini di chart, di mana kali ini kita ada di time frame daily, di mana di time frame ini pertama kita bisa melihat bias arah tren jangka panjangnya, yang mana saat ini bias arah trennya sedang bergerak naik. Selanjutnya kita juga bisa menandakan key level dari higher time frame, di mana key level sendiri merupakan sebuah level yang banyak disentuh oleh support dan resisten. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita bahas kriteria atau SOP dari key level ini, di mana key level yang pertama bisa berupa level ujung dari sebuah swing atau turning point yang signifikan. Kemudian yang kedua bisa berupa level yang sebaris dengan banyak support dan resisten. Kemudian yang ketiga bisa berupa level support dan resisten yang terakhir terbentuk. Dari semua kriteria tersebut ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, bahwa dalam menentukan key level kita perlu utamakan level yang lebih banyak disentuh oleh support dan resisten. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa kita perlu memperlakukan key level ini sebagai area, sehingga kita bisa menyesuaikan lagi levelnya di time frame yang lebih kecil supaya bisa lebih presisi. Oke, sekarang kita kembali ke chart time frame daily ini. Di sini kita tandakan key level yang sesuai dengan kriteria tadi, di mana di sini saya akan menandakan level ini sebagai key level, karena level ini merupakan resisten yang terakhir terbentuk dan juga level ini sebaris dengan resisten lain di kirinya. Jadi kita tandakan level ini. Kemudian di sini juga ada level support yang saya tandakan juga sebagai key level, karena ini juga merupakan level support yang terakhir terbentuk, dan level ini juga sebaris dengan banyak level support dan resisten di kirinya, jadi tandakan level ini. Selanjutnya kalau kita lihat di atas sini juga ada level resisten, yang mana ini merupakan level resisten yang signifikan,
sehingga ini juga merupakan key level, jadi tandakan level ini. Setelah kita menandakan beberapa key level dan mengetahui bias arah tren dari higher time frame, selanjutnya kita turunkan lagi time frame ke medium time frame, yaitu H4, di mana di time frame ini kita bisa melihat lebih jelas lagi pergerakan dari tiap candle, dan kita bisa mulai mencari setup yang bisa kita gunakan untuk entry. Di sini kita bisa melihat bahwa key level atau resisten yang kita tandakan di higher time frame tadi sudah di break, dan kalau kita amati lagi di bawah level ini terdapat pola dari setup key MTR. Di mana resisten ini merupakan nomor 1, higher high ini nomor 2, dan resisten di kanan ini merupakan nomor 3. Akan tetapi di sini kita lihat kalau tidak ada zona nomor 4 yang berupa zona demand. Lalu apakah setup ini tidak valid? Disinilah kita perlu masuk ke lower time frame untuk mengkonfirmasi lebih detail lagi level yang sudah kita tandakan dari higher dan medium time frame. Jadi kita masuk ke time frame M30, di mana di time frame ini kita bisa melihat lebih detail lagi pergerakan tiap candle dari level yang sudah kita tandakan tadi, di mana di sini dapat kita lihat kalau sebaris dengan level setup key MTR dari time frame H4 tadi, ada zona demand yang berupa rally base rally. Sehingga kita bisa tandakan zona demand ini sebagai nomor 4, jadi lengkap sudah syarat untuk setup key MTR. Dan benar harga pun langsung berbalik arah setelah menjemput zona tersebut, dan bergerak ke atas untuk melanjutkan tren naik. Oke, sekarang kita sudah mengetahui langkah-langkah untuk menganalisa dengan metode top-down analysis. Sekarang mari kita lihat contoh analisa trading saya dengan metode top-down analysis. Jadi pada chart kali ini kita berada di time frame daily, di mana dapat kita lihat kalau bias arah tren jangka panjangnya sedang berada di tren turun. Selanjutnya mari kita tandakan key levelnya, di mana resisten terakhir ini merupakan key level, support terakhir ini juga merupakan key level, dan level ini juga merupakan key level, karena sebaris dengan banyak support dan resisten yang signifikan. Setelah kita mengetahui key level, kita bisa masuk ke medium time frame, yaitu time frame H4, di mana di time frame ini dapat kita lihat kalau arah trennya juga sedang berada di tren turun, dan kalau kita lihat lagi key level dari time frame daily yang ini merupakan level Quasimodo, karena membentuk pola high, low, higher high, dan lower low. Sehingga zona supply ini bisa menjadi zona entry dari setup Quasimodo, akan tetapi zona supply ini masih terlalu lebar untuk kita entry, sehingga kita perlu lihat lebih detail lagi zona supply ini di lower time frame-nya. Seperti saat ini, kita sudah berada di time frame M30. Di sini dapat kita lihat Quasimodo level dan zona supply dari time frame H4. Kemudian apabila kita amati lebih detail lagi di zona supply tersebut, kita dapat melihat bahwa ternyata zona ini juga membentuk pola dari setup Quasimodo di dalamnya, di mana resisten ini merupakan Quasimodo levelnya, sehingga kita bisa sesuaikan lagi horizontal line dari key level higher time frame tadi. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini juga ada setup key MTR, di mana ini merupakan nomor 1, lower low ini nomor 2, dan ini nomor 3, dan untuk nomor 4-nya kita bisa menggunakan zona supply yang ini, sehingga zona supply yang kita gunakan sebagai zona entry pun semakin kecil dari yang kita temukan tadi di time frame H4, dan dari lower time frame ini kita juga bisa melihat lebih jelas untuk mencari konfirmasi entry kita yaitu fake out dan sebagainya, di mana level ini merupakan level fake out, sehingga zona supply ini bagus untuk dijadikan zona entry sell kita. Dan setelah harga mencapai zona tersebut kita lakukan entry dengan stop loss di atas zona supply ini saja, yaitu kurang lebih sekitar 25 pips, dengan take profit di zona demand yang terdekat. Dan benar saja harga langsung bergerak turun untuk melanjutkan tren turun, sehingga harga berhasil mencapai take profit. Dari semua yang sudah kita bahas kali ini dapat kita simpulkan, bahwa peran time frame ini sangatlah penting dalam trading. Di mana dengan adanya time frame kita dapat melihat pergerakan harga secara garis besar di time frame besar, dan juga bisa melihat pergerakan harga yang lebih detail di time frame kecil. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk bisa melakukan top-down analysis, terutama apabila kita menggunakan analisa price action. Jadi apabila ada yang bertanya time frame mana yang valid atau yang terbaik, jawaban saya adalah, semua time frame. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian.
Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.